"Nak, ibu tidak gila. Tolong, selamatkan ibu." Asih membuka kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Itu adalah secari kertas usang yang diberikan diam-diam oleh ibu mertuanya yang menderita demensia parah setelah 3 tahun. Di atas tulisan tangan yang miring dan tidak beraturan, noda darah kering berwarna merah kehitaman tampak begitu jelas. Selama ini, Asih mengira ibu mertuanya telah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya karena demensia. Tetapi, bagaimana mungkin seorang wanita yang konon mengotori dinding dengan kotorannya sendiri seperti hewan bisa menulis sebuah pesan? Rasa dingin yang menakutkan merambat di punggungnya, dan jantungnya serasa jatuh ke perut. Rahasia mengerikan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam panti jompo yang mengerikan ini? Angin malam yang dingin dan menusuk tulang menyelinap masuk melalui celah-celah pintu warung nasi yang sudah tua. Asih meniup-niup tangannya yang membeku sambil mengelap mangkuk-mangkuk soto yang kosong. Jari-jarinya yang pecah-pecah terasa perih menyengat saat bersentuhan dengan air dingin yang sedingin es. Sudah 4 tahun berlalu sejak suaminya, Budi, meninggal dunia. Pria yang begitu baik hati itu pergi begitu saja dalam sekejap mata. Rasanya seperti ada sebongkah batu berat yang menekan ulu hatinya. Udara dingin di kamar kontrakannya yang sempit dan kosong menusuk hingga ke tulang. Kehidupan Asih yang kini berusia 58 tahun berubah menjadi kelabu sejak hari itu. Karena itu, seringkali ia hanya bisa meratapi nasib dalam diam dan menelan air mata kepahitannya. Ujian berat datang silih berganti begitu prosesi pemakaman suaminya selesai. Kakak ipar dan istrinya, Mas Heru dan Rika, yang merupakan anak sulung di keluarga, mengusir Asih ke jalanan. Mereka membuangnya begitu saja seperti barang bekas tanpa memberikan sepeser pun harta warisan. Rasa sakit akibat pengkhianatan dari keluarga yang ia percayai begitu dalam dan menyakitkan. Setiap malam, ia memukul dadanya dalam kemarahan dan membasahi bantal tipisnya dengan air mata. Namun, yang benar-benar membuat Asih nyaris gila adalah kondisi ibu mertuanya, Ibu Ratna. Ibu mertuanya yang selama ini begitu sehat dan bugar tiba-tiba jatuh sakit karena syok. Tak lama kemudian, beliau didiagnosis menderita demensia parah hingga tidak bisa mengenali orang lagi. Asih merasa dunianya runtuh. Ia kehilangan akal sehatnya karena putus asa. Begitu diagnosis demensia keluar, sikap Rika, istri kakak iparnya, berubah total. Ia dan suaminya segera membalik nama seluruh aset berharga milik ibu mertuanya menjadi atas nama mereka. Kemudian, mereka memasukkan Ibu Ratna yang tak berdaya ke sebuah panti jompo antah berantah. Asih menangis, bersujud, dan memohon agar diizinkan merawat ibu mertuanya sendiri. Namun, Mas Heru dengan kejam menggelengkan kepala seolah melihat serangga menjijikkan. "Tahu dirilah kamu itu siapa?" bentaknya, kata-katanya setajam duri. Asih hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil memukul-mukul tanah hingga saat ia diusir pergi. Ikatan antara menantu dan mertua yang lebih erat dari hubungan darah itu terputus begitu saja. Dengan berlinang air mata darah, ia terpaksa melangkahkan kakinya pergi. Sudah 3 tahun berlalu sejak ia dipisahkan dari ibu mertuanya. Sambil bekerja keras di warung, Asih tidak pernah menyerah untuk mencari ibunya. Setiap hari libur, ia seperti orang gila mencari informasi dan mendatangi panti-panti jompo di seluruh negeri. Pasangan iparnya yang kejam itu menyembunyikan lokasi panti jompo dengan sangat rapat. Mereka bahkan menggunakan hak sebagai wali sah untuk memblokir semua kunjungan keluarga. Asih sangat merindukan pelukan hangat ibunya hingga dadanya terasa sesak. Setiap kali ulu hatinya terasa sakit, ia akan memegangi tangannya yang kasar dan kapalan karena terus-menerus terendam air dingin. Ia memaksakan diri untuk percaya bahwa suatu hari nanti, ia pasti akan bertemu kembali dengan ibunya. Dengan satu keyakinan itu, ia berjuang keras melewati hari-hari yang terasa seperti neraka. Suatu malam yang dingin dan mencekam, ponsel tua Asih berdering keras. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, jadi ia sangat terkejut. Di layar ponsel tertera nomor tak dikenal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia ragu untuk mengangkatnya, firasat buruk mendorongnya untuk menekan tombol panggil. Dari seberang telepon, terdengar suara seorang wanita yang berbisik hati-hati. "Apakah benar ini dengan menantu Ibu Ratna?" tanya suara itu dengan nada mendesak. Seketika itu juga, napas Asih tercekat dan jantungnya berdebar kencang. Wanita itu, yang ternyata adalah seorang perawat, mengaku bahwa nomor itu diberikan diam-diam oleh Ibu Ratna.
Mendengar kabar tentang ibu yang sangat ia rindukan, seluruh tubuh Asih terasa seperti tersengat listrik. Perawat itu kemudian mengungkapkan fakta yang sangat mendesak dan mengejutkan. Anak sulung dan istrinya berencana memindahkan Ibu Ratna ke tempat lain besok subuh. Tempat itu adalah fasilitas penampungan ilegal yang mengerikan di tengah hutan belantara. Sebuah tempat terkutuk di mana sekali masuk, tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Asih begitu terkejut hingga seluruh darah di tubuhnya seakan surut dan ia membeku. Ia akhirnya menyadari bahwa mereka berniat membunuh ibunya. Jantungnya bergetar hebat, dan keringat dingin membasahi tangannya yang menggenggam ponsel. Pikiran untuk segera menyelamatkan ibunya membuat pandangannya menjadi putih. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung bangkit dari duduknya. Setelah panggilan berakhir, hanya keheningan yang berat yang menyelimuti kamar kontrakannya yang dingin. Asih buru-buru mengenakan mantel tuanya dan bergegas keluar dari warung. Angin sedingin pisau berhembus kencang, tetapi ia sama sekali tidak merasakan dingin. Ia merasa jika tidak segera bergegas, ia akan kehilangan ibunya untuk selamanya. Di tangannya yang kasar, ia menggenggam erat secari kertas berisi alamat panti jompo yang ia catat diam-diam. Di dalam taksi, tubuh kurus Asih gemetar hebat seperti daun yang ditiup angin. Dalam kegelapan pekat di luar jendela, air mata kerinduan Asih mengalir tanpa henti. Akankah Asih berhasil menembus pengawasan ketat dan bertemu dengan ibunya dengan selamat? Memanfaatkan kegelapan malam, Asih menyelinap masuk ke panti jompo yang terletak di tengah hutan itu. Melalui pintu belakang yang diberitahukan oleh si perawat, ia berjalan menyusuri koridor sambil menahan napas. Bau disinfektan yang tajam dan memuakan menusuk hidungnya. Kamar isolasi tempat ibunya dikurung sunyi senyap seperti kuburan. Saat ia membuka pintu dengan tangan gemetar, hawa dingin langsung menerpanya. Ruangan yang dingin tanpa penghangat itu bukanlah tempat yang layak untuk manusia. Tanpa foto keluarga atau bahkan setangkai bunga pun, ruangan itu lebih mirip sel penjara yang suram. Suara sesuatu bergerak dalam kegelapan membuatnya terkesiap. Di dalam ruangan itu, tercium bau busuk yang menyengat melebihi bau disinfektan. Bau kotoran yang memuakkan membuat Asih harus menahan rasa mualnya. Di bawah cahaya remang-remang bulan, terlihat sesosok bayangan kecil meringkuk di sudut ruangan. Yang mengejutkan, itu adalah ibu mertuanya yang kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Ibu Ratna merangkak seperti binatang, mengotori dinding dengan kotorannya sendiri. Dengan mata kosong, ia tersenyum lebar sambil mengeluarkan gumaman aneh. Melihat pemandangan yang begitu menyedihkan itu, hati Asih terasa hancur berkeping-keping. Tanpa bisa bersuara, ia membekap mulutnya sendiri dan menangis dalam diam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi dari ujung koridor. Karena panik, Asih bergegas menyembunyikan diri di celah lemari tua. Tak lama kemudian, pintu kamar yang tertutup rapat terbuka dengan kasar. Lampu dinyalakan, dan orang yang masuk tak lain adalah Rika. Ia mengenakan mantel bulu yang mahal dan menebarkan aroma parfum yang kuat. Ia datang tanpa pemberitahuan di tengah malam buta bersama seorang perawat. Melihat ibu mertuanya mengotori dinding, Rika mengerutkan kening. Namun, sadar ada perawat di sampingnya, ia segera mengubah ekspresinya. Tiba-tiba, Rika mulai menangis dan memulai sandiwara baktinya. "Oh, ibu, penyakit ibu kambuh lagi, ya," keluhnya. Ia mengeluarkan sapu tangan mahal dari sakunya dan berpura-pura menyeka air matanya. Di depan perawat, ia berakting seolah-olah adalah menantu terbaik di dunia. "Hati saya hancur melihat ibu menderita di tempat bau seperti ini," katanya. Perawat itu menatapnya dengan iba, mengagumi dedikasi Rika. Bersembunyi di balik lemari, Asih mengepalkan tinjunya menahan amarah. Ia tidak habis pikir. Bagaimana bisa Rika berakting begitu tak tahu malu setelah mengurung ibu mertuanya di neraka. "Waktu berkunjung sudah habis, saya permisi," kata perawat itu lalu pergi. Begitu pintu tertutup, wajah ramah Rika seketika berubah menjadi dingin. Senyum lembutnya lenyap, menampakkan sifat aslinya yang seperti iblis. Sambil menutup hidung, ia melontarkan kata-kata berbisa kepada ibu mertuanya. Bau orang tua ini benar-benar memuakkan. Orang yang baru saja menangis itu berubah menjadi sangat kejam dalam sekejap. Ujung sepatu hak tinggi Rika mengetuk-ngetuk lantai semen yang dingin dengan kesal. Suaranya menggema mengerikan di dalam kamar isolasi yang dingin itu. Rika menyenggol ibu mertuanya yang berlumuran kotoran dengan ujung sepatunya.
Tenagamu masih ada ya untuk mengotori dinding. Nyawamu liat sekali, ejeknya. Kata-kata itu terlalu kejam untuk diucapkan kepada seorang penderita demensia. Ibu Ratna tidak peduli dengan hinaan itu, ia hanya tertawa kosong sambil terus menggaruk dinding. Melihat penghinaan itu, darah Asih mendidih. Besok akan kubuang kau ke tengah hutan. Jadi anggap saja ini hari terakhirmu, bentak Rika. Suara jahatnya merobek udara dingin di dalam ruangan. Rasanya Asih ingin melompat keluar dan menjambak rambut iblis itu. Rika, karena takut bajunya ikut bau, bergegas berbalik ke arah pintu. Menjijikkan, kirim dia besok subuh, urus semuanya, katanya sambil membuka pintu. Suara langkah sepatunya mulai menjauh di koridor. Di dalam kamar, yang tersisa hanyalah keheningan yang berat dan bau kotoran yang memuakan. Asih, dengan kaki gemetar, keluar dari balik lemari, ia jatuh terduduk di lantai yang sedingin es dan menatap ibunya dengan hampa. Ibunya harus menanggung penghinaan yang begitu berat hingga kehilangan martabatnya sebagai manusia. Asih merasa takut, bertanya-tanya apa saja yang telah terjadi di dalam ruangan terkutuk ini. Suara sepatu hak tinggi Rika akhirnya benar-benar lenyap di ujung koridor. Asih berjalan keluar dengan hati-hati dari balik lemari tua. Kedua kakinya yang gemetar hebat membuatnya hampir jatuh ke lantai. Bau kotoran yang menyengat menusuk hidungnya, tetapi ia bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Yang ia lihat hanyalah ibunya yang terbaring di lantai semen yang dingin. Punggungnya yang bungkuk dan kurus kering tampak naik turun dengan menyedihkan. Pemandangan punggungnya yang sedang menggaruk dinding seperti binatang itu membuat hatinya hancur. Asih mendekat perlahan sambil menangis tanpa suara. Ia bahkan tidak bisa membayangkan betapa kesepiannya ibunya di neraka ini. Asih berlutut di lantai dan memanggil dengan suara bergetar. "Ibu, ini saya, Asih." Ia berbisik sangat pelan. Saat itu juga, tangan Ibu Ratna yang sedang menggaruk dinding berhenti. Bahunya yang kurus gemetar hebat seperti binatang yang ketakutan. Dari sela-sela rambut putihnya yang acak-acakan, terpancar sorot mata yang penuh ketakutan. Wajah ibunya yang perlahan menoleh penuh dengan kotoran. Saat mata mereka bertemu, suara napas yang berat memenuhi ruangan. Bola mata Ibu Ratna yang keruh mulai bergetar halus. Asih tidak tahan lagi dan langsung menggenggam tangan ibunya yang dingin. Saat itulah, tatapan mata Ibu Ratna yang tadinya kosong secara ajaib menjadi jernih. Tatapan kosong seperti orang gila itu lenyap seketika. Sebagai gantinya, kembali tatapan mata yang utuh, penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Bibir ibunya, yang kini mengenalinya, gemetar hebat. Asih akhirnya menyadari alasan sebenarnya di balik kotoran yang dioleskan ke dinding. Itu sama sekali bukan perbuatan orang gila. Itu adalah mekanisme pertahanan yang menyedihkan untuk bertahan hidup di tengah siksaan kejam. Itu adalah perjuangan yang memilukan untuk mencegah menantu sulungnya yang sangat jijik dengan kotoran untuk mendekat. Itu adalah naluri bertahan hidup yang paling menyedihkan, yang mengorbankan martabat manusia. Setiap malam, Rika menggeledah tubuh dan pakaian ibunya. Ia sangat terobsesi mencari bukti yang mungkin disembunyikan. Ibu Ratna tidak punya cara untuk menghindari tangan-tangan jahat itu. Karena itu, ia sengaja mengompol di celana dan melumuri tubuhnya dengan kotoran. Hanya dengan bau busuk yang menyengat, Rika akan mundur ketakutan. Setiap kali menantunya mendekat, ia akan memungut butiran nasi yang jatuh di lantai. Sambil menanggung penghinaan yang mengerikan itu, ia berjuang untuk tetap waras. Ia bertahan dengan mencengkeram erat bekas luka bakar di bawah selimutnya hingga berdarah. Ia menjadi seperti binatang hanya dengan satu tujuan, untuk mengungkap kebenaran. Ibu Ratna dengan panik meraba-raba celana usangnya. Dengan tangan yang kotor, ia merobek jahitan di kerah bajunya. Dari dalamnya, secari kertas kecil yang terlipat jatuh. Itu adalah foto keluarga Usang yang dijaga ibunya seperti nyawanya sendiri. Di balik foto itu, noda darah kering berwarna merah kehitaman tampak jelas. Karena tidak punya pulpen, setiap malam ia menggigit jarinya sendiri hingga berdarah. Dengan darah yang mengalir, ia menulis diam-diam sambil berpura-pura gila. Semua penderitaannya tercurah di atas secari kertas kecil yang berbau busuk itu. Sambil gemetar seperti binatang, ibunya menyerahkan kertas itu kepada Asih. Dengan tangan pucat, Asih menerima kertas berdarah itu dengan hati-hati. Sentuhan kertas yang basah itu terasa menusuk jantungnya. Ibu Ratna hanya bisa menggerakkan bibirnya tanpa suara. "Nak?"
Selamatkan ibu. Sebuah jeritan tanpa suara yang begitu memilukan. Air mata darah yang panas tumpah dari kedua mata Asih. Ia menangis lama sambil mengusapkan punggung tangan ibunya yang pecah-pecah ke pipinya. Meskipun tidak ada setetes darah pun yang sama, mereka adalah menantu dan mertua yang saling menyayangi lebih dari siapapun. Betapa mengerikannya 3 tahun yang dihabiskan di penjara dingin ini, Asih harus menelan amarahnya yang meluap-luap. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu yang tertutup rapat. Seseorang berjalan ke arah mereka dengan langkah berat. Ibu Ratna terkejut dan mendorong Asih dengan kasar. Kemudian, ia kembali merangkak di lantai dan mulai menggaruk dinding seperti orang gila. Ia kembali menjadi binatang yang tersenyum lebar, sambil mengeluarkan gumaman aneh. Hati Asih hancur melihat sandiwara yang memilukan itu. Rasanya ia ingin segera menggendong ibunya dan lari dari neraka ini. Tetapi, jika mereka ketahuan sekarang, keduanya akan mati tanpa ada yang tahu. Dengan hati yang hancur, Asih terpaksa berbalik. Asih memasukkan kertas berdarah itu ke dalam saku mantelnya. Kemudian, ia bergegas keluar melalui pintu belakang sambil menahan napas. Angin musim dingin yang menusuk tulang membekukan jejak air mata di pipinya. Jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak selama ia berjalan menjauhi gedung itu. Kertas di dalam sakunya terasa panas seperti bara api. Di atas secari kertas kecil ini, tersimpan kebenaran tentang kematian suaminya yang tidak wajar. Kakinya lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk mengertakkan gigi dan mempercepat langkahnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Ia harus hidup untuk menunjukkan bukti ini kepada dunia. Asih berlari seperti orang gila menuju jalan setapak di hutan yang gelap. Namun, saat ia terengah-engah menuruni jalan setapak, punggungnya terasa dingin. Dalam kegelapan pekat, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Suara daun-daun kering yang berdesir mengikutinya dengan interval yang teratur. Ketika Asih berhenti, suara langkah yang tidak menyenangkan itu juga berhenti. Rasa takut melarangnya untuk menoleh ke belakang, membuat bulu kuduknya berdiri. Jelas terasa ada tatapan tajam yang menusuk tengkuknya. Pasti itu adalah mata-mata yang ditempatkan oleh pasangan iparnya. Asih terengah-engah dan berusaha mati-matian menyembunyikan diri dalam kegelapan pekat. Akankah Asih berhasil lolos dari kejaran yang menakutkan ini? Sesampainya di rumah, Asih membuka kertas itu dengan tangan yang gemetar. Tulisan miring yang ternoda darah itu terbaca dengan jelas. "Nak, ibu tidak gila. Tolong, selamatkan ibu," tertulis dengan jelas. Jeritan putus asa ibunya seakan bergema di telinganya, membuat hatinya hancur. Betapa takut dan gemetarnya ia sendirian di neraka itu. Jauh di dalam hati Asih, kemarahan yang membara bangkit seperti lahar. Ia tidak bisa membiarkan binatang-binatang biadab itu hidup. Ia bertekad untuk mendatangi rumah kakak iparnya begitu fajar menyingsing untuk memancing kebenaran dari mereka. Sambil terengah-engah, ia menunggu pagi yang dingin dengan mata terbuka sepanjang malam. Keesokan paginya, Asih mengetuk gerbang megah rumah kakak iparnya. Rumah 2 lantai yang besar itu terasa sangat dingin dan sunyi hari ini. Pintu depan terbuka, dan pemandangan ruang tamu yang mewah dan menyilaukan langsung terlihat. Heru dan Rika sedang menikmati sarapan pagi mereka dengan santai dan elegan. Melihat penampilan Asih yang lusuh, wajah keduanya langsung mengeras. Tatapan mereka penuh dengan penghinaan dan kebencian, seolah melihat serangga kotor, aroma daging panggang yang hangat tercium. Tetapi hati Asih membeku. Ia tidak habis pikir, bagaimana mereka bisa hidup mewah sementara ibu mereka dibiarkan membusuk di dalam kotoran. Sambil menahan amarah yang meluap-luap, ia berjalan dengan percaya diri ke tengah ruang tamu. "Asih, pagi-pagi begini ada urusan apa kamu kemari?" bentak Heru. Suaranya yang ketus dan tidak sopan menunjukkan rasa jengkel yang jelas. Rika juga meletakkan cangkir teh mahalnya dengan kesal dan menatapnya dengan tajam. "Mbak, kamu masih belum sadar kalau tidak pantas masuk ke sini?" sindirnya. Asih mengepalkan kedua tinjunya dan balas menatap tajam tatapan mereka. "Semalam saya mengunjungi ibu di panti jompo," katanya dengan tegas. Seketika itu juga, wajah Heru dan Rika yang tadinya santai menjadi pucat pasi. Asih tidak melewatkan bagaimana pupil mata mereka bergetar hebat. Provokasi tak terduga dari Asih membuat keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu. Asih melangkah lebih dekat dan melemparkan serangan tajam yang tersembunyi. Sepertinya ibu tidak menderita demensia,
beliau tampak waras. Satu kalimat itu membuat Rika melompat dari kursinya dan berteriak seperti orang gila. Kamu sudah gila ya? Jangan bicara omong kosong setelah mendengar ocehan orang tua pikun, teriaknya. Heru juga, dengan wajah memerah, memukul meja dengan keras. Dari mana kamu mengarang cerita kotor seperti ini? Bentaknya kasar. Tetapi, urat leher yang menonjol dan ujung jari yang gemetar menunjukkan segalanya. Asih tersenyum sinis dalam hati, melihat wajah asli mereka yang pengecut. Mereka gemetar ketakutan karena kejahatan mereka akan terbongkar. Heru, sambil terengah-engah, menunjuk-nunjuk Asih dan maju dengan marah. Warungmu bangkrut ya, makanya kamu mau memeras kami. Hinanya. Rika juga melipat tangannya dan menyeringai licik. Dasar orang tidak berpendidikan? Giliran soal uang saja cepat? Ejeknya. Mereka terus menginjak-injaknya, menuduhnya mencari cara untuk memeras uang. Mereka bahkan tega mengungkit almarhum suaminya, menancapkan paku di hati Asih. Mereka memperlakukannya seperti orang gila yang mata duitan, merendahkan dan menghinanya habis-habisan. Mereka adalah iblis kejam yang bersembunyi di balik topeng tebal bernama keluarga. Asih menggigit bibir bawahnya, menahan penghinaan yang kejam dan menyakitkan ini. Selanjutnya, Heru dengan logika yang tidak masuk akal, mencoba membenarkan perbuatannya yang kejam. Kami menempatkan ibu di panti jompo di hutan itu untuk menjaga nama baik keluarga, dalihnya. Bagaimana mungkin kami membiarkan orang tua yang mengotori dinding dengan kotoran tinggal di rumah ini? Katanya tanpa rasa malu. Ia membenarkan tindakannya mengubur ibunya hidup-hidup dengan nama Indah Bakti. Sudah untung kami kasih makan, harusnya tahu berterima kasih. Teriaknya. Ia dengan licik membungkus kejahatan kejinya sebagai pengorbanan mulia untuk keluarga. Asih merasa mual melihat bagaimana mereka bisa melakukan itu dengan wajah manusia. Ia merinding melihat wajah-wajah seperti ular berbisa yang tidak memiliki rasa bersalah sedikitpun. Mereka adalah monster menakutkan yang rela menjual orang tua dan saudara demi keserakahan. Rika menatap pakaian Asih yang usang dari atas ke bawah dan tersenyum dingin. Memangnya kamu pantas bertemu dengan ibu? Cibirnya. Dasar janda sial yang membawa petaka bagi suaminya? Jangan kurang ajar. Bentaknya. Kata-kata kejam dan sadis itu merobek jantung Asih seperti pisau tajam. Darahnya mendidih mendengar hinaan terhadap kematian suaminya yang tidak wajar. Rasanya ia ingin menyiramkan air panas ke wajah munafik itu. Tetapi, ia teringat pada kertas berdarah yang diberikan ibunya dan mengertakkan gigi untuk menahannya. Belum ada bukti yang cukup kuat, ini bukan saatnya untuk gegabah. Jika ia meluapkan emosinya di sini, semua usahanya akan sia-sia. Asih mengepalkan kedua tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap ke telapak tangannya dan berdarah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, tetapi tatapan matanya bersinar dingin seperti es. Mas Heru tidak salah sama sekali. Ia memaksakan senyum. Ia menelan air mata darah yang panas yang mendidih di dalam dirinya. Sepertinya saya yang sudah lancang dan salah paham, katanya sambil membungkukkan badan meminta maaf. Ia menundukkan tatapan matanya yang penuh kebencian ke lantai, berpura-pura menyerah sepenuhnya. Heru dan Rika saling berpandangan dan tersenyum licik, mabuk kemenangan. Mereka benar-benar mengira adik ipar rendahan mereka telah menyerah karena kelelahan. Tetapi, di dalam hati Asih, api neraka sudah berkobar-kobar. Jangan pernah lagi muncul di sekitar rumah atau panti jompo kami. Bentak Heru. Kalau sekali lagi kulihat, akan kubuat kau lenyap tanpa jejak, ancamnya. Peringatan dingin yang penuh ancaman pembunuhan itu membuat punggungnya membeku. Asih melangkahkan kakinya yang berat keluar dari gerbang megah itu. Begitu angin dingin menerpa wajahnya, air mata kepahitan yang ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Namun, ia menyeka air matanya dengan kasar dan menumbuhkan dendam yang menakutkan. Aku pasti akan membalaskan dendam suami dan ibuku dengan darah, sumpahnya. Serangan balasan kejam dari menantu yang malang itu akhirnya perlahan dimulai. Akankah Asih memulai balas dendam yang memuaskan terhadap iblis-iblis ini? Sekembalinya ke rumah, Asih dengan hati-hati membuka kembali kertas bernoda darah itu. Di bawah jeritan ibunya, tertulis angka-angka dan kata-kata aneh. Itu adalah nama obat yang asing dan beberapa tanggal dari 4 tahun yang lalu. Awalnya, ia tidak mengerti apa arti tulisan sandi itu. Tetapi, saat ia terus menatapnya,
bulu kuduknya berdiri. Tanggal itu tak lain adalah hari di mana suaminya, Budi, jatuh karena serangan jantung. Ingatan yang tidak menyenangkan yang telah ia lupakan melintas di benaknya. Keringat dingin yang mengalir di punggungnya membuatnya sulit bernapas. Apa sebenarnya arti dari obat yang tidak ia kenali ini? 4 tahun yang lalu, Rika tiba-tiba datang ke rumah mereka. Ia memberikan suplemen dan obat tekanan darah, dengan alasan untuk menjaga kesehatan adik iparnya. Ini obat mahal dari luar negeri, katanya sambil tersenyum. Suaminya yang baik hati tersentuh oleh kebaikan kakak iparnya dan meminum obat itu setiap hari. Nama asing yang tertulis di kertas itu ternyata adalah kandungan dari obat tekanan darah tersebut. Bagi penderita hipertensi, itu adalah racun mematikan yang bisa membuat jantung berhenti. Kebaikan keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman ternyata adalah senjata pembunuh yang mengerikan. Asi membekap mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar dan jatuh terduduk. Ia tidak pernah bermimpi bahwa di balik senyum munafik itu tersembunyi niat membunuh. Pasangan iparnya yang mata duitan itu tega meracuni adik mereka sendiri. Mereka melakukan kejahatan keji untuk menguasai harta warisan ibu mereka. Obat yang setiap pagi ia berikan ke mulut suaminya ternyata adalah racun mematikan. Ingatan saat suaminya jatuh sambil memegangi dadanya kembali terbayang dengan jelas. Kematian yang menyakitkan itu adalah rencana licik dari kakak iparnya. Rasa sakit yang luar biasa seakan merobek-robek jantungnya. Asi memukul-mukul lantai dan menangis seperti binatang tanpa suara. Pikiran bahwa ia telah meracuni suaminya dengan tangannya sendiri membuatnya nyaris gila. Udara di kamar kontrakannya yang dingin terasa seperti serpihan kaca tajam yang mencekik lehernya. Ibu Ratna juga mengetahui kebenaran mengerikan ini 3 tahun yang lalu. Beliau seorang diri menemukan bukti bahwa putra keduanya telah diracuni. Tetapi, putra sulung dan istrinya yang kejam itu juga mencoba membunuhnya. Untuk lolos dari ancaman pembunuhan, ibunya berpura-pura menjadi gila, ia melumuri dirinya dengan kotoran dan menjadi binatang yang terkurung di balik dinding. Demi mengungkap kematian tidak wajar putranya, ia bahkan rela melepaskan martabatnya sebagai manusia. Kertas yang berlumuran darah itu adalah air mata darah yang dipertaruhkan dengan nyawanya. Memikirkan 3 tahun yang penuh penderitaan itu membuatnya sesak napas. Betapa takut dan kesepiannya ia, hatinya hancur. Asi menyeka air matanya yang mengalir deras dan teringat kata-kata perawat. Pasangan iparnya akan memindahkan ibunya ke fasilitas ilegal. Tempat itu adalah kuburan di mana sekali masuk, tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Tanggal yang diberitahukan perawat itu tepat 1 minggu lagi. Mereka berencana untuk melenyapkan ibunya bertepatan dengan tanggal jatuh tempo asuransi. Rencana mereka adalah membunuh ibunya tanpa jejak dan menelan semua hartanya. Air dingin seakan disiramkan ke punggung Asih. Waktu yang tersisa baginya hanya 7 hari. Jika ia tidak berhasil menyelamatkannya dalam seminggu, ia akan kehilangan ibunya juga. Suara detak jam dinding terdengar begitu kejam seperti vonis mati. Rasa takut yang selama ini menguasai Asih seketika menjadi dingin. Di tempat kesedihan dan belas kasihan, niat membunuh yang membara tumbuh seperti jamur beracun. Pasangan iparnya jelas-jelas adalah iblis mengerikan berwujud manusia. Mereka adalah musuh bebuyutan yang telah meracuni suaminya dan mengubur ibunya hidup-hidup. Jika ia hanya pasrah, arwah suaminya tidak akan tenang di alam baka. Asi menggenggam erat kertas berdarah itu dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Rasa anyir darah menyebar di mulutnya, membuat pikirannya menjadi sedingin es. Menantu kedua yang malang itu telah bangkit sepenuhnya menjadi seorang pembalas dendam yang berdarah. Tatapan mata Asi di cermin berkilat seperti iblis. Ia adalah nyawa sebatang kara yang tidak punya apa-apa lagi untuk direbut atau ditakuti. Ia akan melakukan apa saja untuk melemparkan iblis-iblis itu ke dalam api neraka. Jika ia melapor ke polisi sekarang, mereka akan dengan licik lolos. Tanpa bukti yang kuat, ia malah akan dituduh dan masuk penjara. Ia membutuhkan rencana yang licik dan menakutkan untuk menghancurkan iblis-iblis itu sepenuhnya. Ia harus memasang perangkap paling mematikan untuk menjerat leher pasangan Heru. Semakin sedikit waktu yang tersisa, jantungnya justru semakin dingin seperti besi. Ia berencana untuk menjebloskan mereka ke dalam kuburan mengerikan yang telah mereka gali sendiri. Asi mengeluarkan buku harian usang suaminya dari dalam lemari. Sambil mengelus sampul usangnya dengan ujung jari yang kasar, ia menelan air mata yang panas.
Ia bersumpah dengan sungguh-sungguh akan membalas dendam atas kematian suaminya yang tidak wajar. Ia membutuhkan seorang sekutu untuk menyelamatkan ibunya dan menghukum musuh-musuhnya. Ia teringat pada seorang orang dewasa yang dapat diandalkan, yang bisa membantunya dalam pertarungan yang tidak adil ini. Beliau adalah Dr. Wijoyo, pemilik sebuah klinik pengobatan tradisional yang dulu pernah berutang budi besar pada ibunya. Asih membelah udara fajar yang dingin dan melangkah keluar dengan tegas. Tidak ada yang bisa menghentikan drama balas dendam berdarah yang kejam yang akan segera dimulai. Akankah Asih, dalam waktu yang singkat ini, berhasil memotong napas iblis-iblis itu? Asih menyelinap kembali ke hutan di belakang panti jompo di tengah kegelapan pekat. Kakinya berdarah karena tergores semak duri, tetapi ia bahkan tidak merasakan sakit. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri kekejaman iblis-iblis yang telah membunuh suaminya. Ia mendekat dengan hati-hati ke bawah jendela kamar isolasi lantai 1 tempat ibunya dikurung, sambil menahan napas. Angin musim dingin yang menusuk tulang menembus mantel tipis Asih dengan tajam. Tetapi, karena dendam yang membara, jantungnya terasa panas seperti tungku peleburan. Cahaya redup yang bocor dari jendela menciptakan bayangan yang tidak menyenangkan. Dalam ketegangan yang ekstrem di mana ia bahkan tidak bisa bersuara. Seluruh tubuhnya gemetar. Asih, dengan tangannya yang membeku, mengelap kaca jendela yang berembun dengan sangat hati-hati. Saat mengintip ke dalam ruangan melalui celah kecil, Asih hampir saja berteriak. Di tengah malam buta, pasangan iparnya datang lagi ke kamar isolasi itu. Heru dan Rika, sambil menutup hidung, menatap dingin ke arah ibu mertua mereka. Orang tua bau ini. Nyawanya benar-benar liat, bentak Rika. Suara jahatnya terdengar jelas menembus jendela yang dingin. Ibunya meringkuk di sudut, gemetar hebat sambil mengeluarkan gumaman aneh. Melihatnya merangkak di lantai seperti binatang, hati Asih hancur. Heru memasukkan tangannya ke saku dan tersenyum licik. Ibu lapar, kan? Saya bawakan makanan lezat, katanya sambil membuka kotak bekal. Tetapi, yang ia keluarkan adalah gumpalan nasi sisa yang berbau basi. Heru melemparkan nasi basi itu ke lantai semen yang kotor seolah memberi makan binatang. Coba jilat seperti anjing penjaga rumah kita, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Memperlakukan ibunya seperti anjing dan menghinanya, ia benar-benar iblis. Rika juga bertepuk tangan di sampingnya, menikmati tontonan kejam itu. Asih di luar jendela memejamkan matanya dan menggigit bibirnya hingga berdarah, merasa mual melihat bagaimana mereka bisa berbuat seperti itu. Ia berdoa ratusan kali agar semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi, kenyataan di dalam ruangan itu jauh lebih mengerikan dan kejam daripada dasar neraka. Ibu Ratna yang terlempar ke lantai perlahan merangkak ke arah gumpalan nasi basi itu. Dari sela-sela rambut putihnya yang acak-acakan, ia tersenyum seperti orang bodoh sambil meneteskan air liur. Ia dengan sempurna memainkan perannya sebagai orang tua pikun yang gila. Untuk menghindari kecurigaan Heru dan Rika, ia harus rela melepaskan harga dirinya sebagai manusia. Asih melihat dengan jelas bagaimana punggung ibunya yang bungkuk gemetar hebat. Akhirnya, ibunya menelungkup di lantai dan mendekatkan mulutnya ke nasi kotor itu. Seperti binatang, ia menjulurkan lidahnya dan mulai menjilati nasi yang bercampur debu dengan rakus. Wah, ibu kita makannya lahap sekali seperti anjing, ejek Heru. Rika mengeluarkan ponselnya dan memotret pemandangan menyedihkan itu sambil tertawa. Ibu Ratna menelan nasi basi yang berbau apek itu bersama dengan debu di lantai. Menyaksikannya dalam diam, air mata darah tumpah dari kedua mata Asih. Ia mencengkeram erat jantungnya yang seakan terbelah menjadi ribuan keping dengan kedua tangannya yang kasar. Rasanya ia ingin memecahkan kaca jendela, masuk, dan langsung menggigit leher iblis-iblis itu. Tetapi, saat makan, ibunya menyembunyikan tangan kanannya di bawah selimut. Pandangan Asih tertuju pada ujung selimut ibunya yang bergetar halus. Ibu Ratna mencengkeram erat bekas luka bakar yang dalam di pergelangan tangan kanannya. Kukunya menancap ke daging hingga darah merah kehitaman menodai sprei. Ia menekan rasa sakit fisik untuk menahan niat membunuh dan rasa malu yang luar biasa. Ia dengan putus asa berpegang pada kesadarannya bahwa ia tidak gila melalui rasa sakit dari bekas lukanya. Meskipun merangkak di lantai seperti binatang, kesadaran di matanya tetap hidup membara. Melihat perjuangan yang begitu menyedihkan dan sepi itu, Asih hanya bisa terengah-engah dan menangis dalam diam.
Di luar jendela, Asi menggigit tinjunya sendiri untuk menahan tangis yang akan meledak. Rasa anyir darah menyebar di mulutnya, tetapi itu tidak sebanding dengan penderitaan ibunya. Ia begitu kasihan pada ibunya yang harus menjadi anjing di depan para pembunuh suaminya. Ujung sepatu hak tinggi Rika nyaris menyentuh punggung tangan ibunya yang gemetar. Cepat jilat habis. Besok kau akan pergi ke hutan, katanya dengan dingin. Rencana mereka untuk mengirimnya seminggu lagi jelas telah dimajukan menjadi besok. Fakta bahwa tidak ada waktu lagi untuk menunda membuat darah Asi membeku. Untuk menghentikan penguburan hidup-hidup yang mengerikan ini, ia harus segera mengaktifkan perangkap yang telah ia siapkan. Baunya tidak tahan lagi, kata Heru sambil menutup hidung dan berbalik. Ayo pergi. Besok kita bereskan dia tanpa jejak, katanya sambil menuju pintu. Rika juga meludah ke lantai, dan dengan cepat mengikuti suaminya keluar. Setelah mereka pergi, ibunya masih menjilati nasi di lantai untuk waktu yang lama. Ia terus berakting sebagai orang tua pikun yang sempurna, berjaga-jaga jika ada mata yang mengawasi. Baru setelah suara langkah kaki di luar pintu benar-benar hilang, ia berhenti bergerak. Sambil mengguncangkan bahunya yang kurus, ia diam-diam mengeluarkan isak tangis yang menyedihkan. Melihat punggungnya yang menyedihkan itu, Asi memegangi bingkai jendela dan menangis dalam diam bersamanya. Asi, dari balik kaca jendela, berjanji dalam hati kepada ibu mertuanya. Ibu, sabar sedikit lagi. Akan kubunuh mereka semua, sumpahnya. Ia tidak akan lagi menjadi menantu kedua yang baik dan lemah. Ia akan menjadi iblis dengan pisau tajam dan memotong napas iblis-iblis itu. Ia memutuskan untuk menemui Dr. Wijoyo di kliniknya begitu pagi tiba. Tirai dari balas dendam paling mengerikan untuk menyelamatkan ibunya dan membalaskan dendam suaminya telah dibuka. Mata Asih yang menuruni jalan setapak di hutan itu menyala-nyala seperti iblis. Bahkan angin sedingin pisau pun tidak akan bisa mendinginkan niat membunuhnya yang membara. Bahkan sebelum fajar menyingsing, Asih sudah mengetuk pintu klinik tua itu. Ia menemui Dr. Wijoyo, yang dulu pernah berutang budi besar pada ibu mertuanya. Asi menyerahkan kertas bernoda darah itu dengan tangan gemetar. Dokter, tolong selamatkan ibu saya, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan semua yang ia saksikan di panti jompo neraka tadi malam. Dr. Wijoyo menerima kertas berdarah itu dan sangat terkejut. Ia memperbaiki posisi kacamatanya dan melihat nama obat yang tertulis miring. Wajahnya yang berkerut seketika menjadi pucat dan gemetar hebat. Obat ini sama sekali bukan obat demensia, keluh sang dokter. Ini adalah obat penenang dosis tinggi yang merusak otak orang sehat, katanya. Jika orang sehat meminumnya dalam jangka panjang, kemampuan kognitifnya akan hancur total. Obat itu membuat orang meneteskan air liur dan kehilangan akal sehat seperti penderita demensia parah. Pasangan iparnya perlahan-lahan membunuh ibunya sambil membuatnya menjadi bodoh. Mereka sengaja memberikan racun untuk merampas kesadaran jernih ibunya. Bagi Asih yang tidak memiliki pengetahuan medis, itu adalah perbuatan mengerikan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Darah Asih membeku saat mendengar penjelasan mengerikan dari dokter. Mereka menggunakan metode iblis yang sama seperti saat mereka meracuni suaminya, Budi. Kali ini, mereka menjadikan ibu tua sebagai korban dan perlahan-lahan mencekiknya. Saya akan menelepon panti jompo itu dan menghentikan perbuatan gila ini segera, kata dokter. Ia dengan segera mengangkat gagang telepon dan menelepon penanggung jawab panti jompo tersebut. Sebagai seorang tenaga medis, ia dengan keras menuntut agar obat yang diberikan kepada pasien diubah. Ia dengan tegas memperingatkan bahwa Ibu Ratna sedang mengalami penyiksaan obat yang mengerikan. Asih merapatkan kedua tangannya dan berdoa agar situasi ini dapat diselesaikan. Namun, jawaban yang terdengar dari seberang gagang telepon tua itu begitu dingin dan tanpa harapan. Pihak panti jompo bukanlah penjahat, tetapi mereka adalah pengamat yang sangat dingin. Tanpa persetujuan wali, kami tidak dapat mengubah tindakan apapun, mereka menegaskan. Ini adalah resep yang sah yang disetujui oleh dokter penanggung jawab dan wali sah, mereka menekankan. Kekuasaan wali yang tak terbantahkan jauh lebih absolut daripada nyawa pasien. Di hadapan otoritas keluarga, bahkan rumah sakit pun hanyalah sebuah sistem yang berjalan secara mekanis. Meskipun dokter memohon bahwa nyawa pasien dalam bahaya, itu adalah seruan yang sia-sia. Jika Anda ikut campur, kami akan melaporkan Anda karena mengganggu bisnis.
kata mereka sambil menutup telepon. Dengan suara telepon yang terputus, secercah harapan Asih hancur berkeping-keping. Nama Heru sebagai wali sah adalah benteng kokoh yang tak tertembus. Cangkang tebal bernama hubungan darah itu adalah perangkap kurungan yang sah. Meskipun keluarga dengan sengaja menyiksa pasien, tidak ada cara hukum bagi pihak luar untuk membantu. Tenaga medis hanya mengikuti dokumen dan peraturan, tidak menyelidiki kebenaran yang tersembunyi. Di hadapan pembunuhan yang disamarkan dengan sempurna sebagai tindakan legal, Asih merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Rasanya seperti dinding raksasa yang tidak akan pernah bisa ditembus. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Celah dalam sistem ini semakin mengisolasi Asih yang lemah. Bahkan Dr. Wijoyo pun menghela napas panjang dan duduk lemas di sofa. Asih. Secara hukum sangat sulit untuk segera membawanya keluar, keluh dokter. Jika iblis-iblis itu mau, mereka bisa segera memindahkan panti jompo, katanya dengan putus asa. Mendengar itu, jantung Asih terasa jatuh ke dasar laut. Ia teringat fakta mengerikan bahwa besok subuh ibunya akan dibawa ke fasilitas ilegal. Sekali pindah ke sana, ia tidak akan pernah tahu hidup atau mati ibunya lagi. Waktu berjalan begitu cepat sementara tidak ada cara hukum yang bisa ditempuh, membuatnya nyaris gila. Karena frustrasi, Asih memukul-mukul dadanya dan air mata kepahitan jatuh dari kedua matanya. Dengan pandangan yang gelap, Asih jatuh tersungkur di lantai yang dingin dan menangis terseduh-seduh. Asih tidak bisa hanya duduk diam dan menyerah begitu saja pada musuh-musuhnya. Dokter, jika saya segera melapor ke polisi, apa yang akan terjadi? Tanyanya. Tanpa bukti yang kuat, kamu hanya akan dituntut balik dan berakhir begitu saja, cegah dokter. Pasangan iparnya akan menyewa pengacara mahal dengan uang mereka dan dengan mudah lolos dari jerat hukum. Sebaliknya, mereka adalah monster yang akan menuduh Asih yang lemah dengan tuduhan palsu dan menjebloskannya ke penjara. Karena semua jalan bantuan hukum tertutup, rasa putus asa yang pekat mencekiknya. Jika terus begini, ibunya juga akan mati sia-sia seperti suaminya. Dengan perasaan seperti memuntahkan darah, mata Asih yang memerah berkilat tajam. Jika hukum melindungi iblis, ia bertekad untuk menghancurkan hukum itu. Ia memutuskan untuk berhenti memohon diselamatkan di dalam kerangka hukum. Dokter, saya akan menghancurkan mereka dengan cara mereka sendiri, deklarasinya. Besok subuh saat mereka memindahkan ibu, saya akan menyergap mereka sendiri, teriaknya. Ia berencana untuk mengungkap adegan penculikan mengerikan itu kepada dunia. Dr. Wijoyo ternganga kaget melihat tekad Asih yang begitu dingin. Ia akan menunjukkan betapa menakutkannya kemarahan orang yang tidak punya apa-apa lagi. Hanya balas dendam berdarah yang kejam yang memenuhi pikiran Asih yang membeku. Asih kembali ke warung nasi usangnya dengan langkah berat. Ia mencoba menenangkan hatinya untuk pertempuran besok subuh. Namun, pintu geser terbuka dan seorang tamu tak diundang datang. Heru, dengan setelan jas mahal, masuk dengan santai. Penampilannya yang kontras sama sekali tidak cocok dengan warung yang sederhana. Kehadirannya membuat udara di dalam warung yang sempit itu membeku. Heru tidak marah atau merusak. Ia hanya duduk dengan tenang. Sikapnya yang anehnya tenang itu justru jauh lebih menakutkan. Seperti keheningan sebelum badai, ketakutan yang mencekik datang menyergap. Heru perlahan mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari sakunya. Sambil menyeka debu di meja, ia tersenyum ramah. Sudut bibirnya yang melengkung ke atas tampak seperti ular. Wah, warung adik ipar saya ini kecil dan nyaman sekali, ya, katanya. Sikapnya yang membentak tadi pagi lenyap seketika. Sebaliknya, ia menggunakan bahasa yang sangat sopan dan formal yang membuat merinding. Karena perubahan sikap yang tiba-tiba itu, Asih gemetar dan mundur. Ia begitu santai seperti predator yang mempermainkan mangsanya. Senyum menjijikan seperti seorang psikopat itu membuat punggungnya merinding. Asih memegangi meja kasir dengan erat dan menatapnya dengan waspada. Ada urusan apa Anda datang kemari? Tanyanya gemetar. Heru menopang dagunya dan menatapnya dengan mata dingin seolah acuh tak acuh. Saya datang untuk makan, tapi sambutan Anda sungguh tidak ramah. Meskipun suaranya lembut, di dalamnya tersembunyi pisau tajam. Bibirnya tersenyum, tetapi matanya mati seperti mayat. Masakan adik ipar saya kan enak sekali, katanya sambil tersenyum. Kemunafikan yang luar biasa itu membuat Asih hampir mual.
Ia merasa benar-benar terintimidasi seolah berhadapan dengan monster tanpa darah dan air mata. Heru mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya dan mulai berbicara. "Adik ipar, kenapa Anda sering sekali pergi ke panti jompo malam-malam?" tanyanya. Ia mengatakan bahwa ibunya sedang sakit dan butuh istirahat. Sikapnya seperti menasihati adik yang nakal, lembut dan ramah. Tetapi, arti sebenarnya dari kata-kata itu adalah peringatan untuk segera tutup mulut. Jantung Asih mencelos. Ia tidak bisa menjawab apa-apa. Kalau adik ipar terus menyebarkan rumor, saya akan sangat kerepotan. Ancaman yang sangat sopan itu 1000 kali lebih menakutkan daripada umpatan. Tali tak kasat mata perlahan mencekik leher Asih. Selanjutnya, Heru menyipitkan matanya dan langsung ke pokok permasalahan. "Tadi pagi Anda juga diam-diam bertemu dengan Dr. Wijoyo, kan?" katanya. Asih merasa sesak napas, bulu kuduknya berdiri. Kakak iparnya telah mengawasinya sejak semalam. Ia terkejut mengetahui fakta bahwa ia telah diikuti seperti bayangan. Rasa takut dan ketidakberdayaan yang ekstrem seperti tikus yang terperangkap menyergapnya. Jangan sia-siakan tenaga, lebih baik hidup tenang saja. Itu adalah ejekan bahwa hukum dan rumah sakit ada di pihaknya, jadi jangan coba-coba melawan. Rasanya seperti ditindih oleh dinding batu raksasa. Ia bahkan tidak bisa bernapas. Heru perlahan bangkit dari kursinya dan mendekati Asih. Di dapur sempit yang tidak ada jalan keluar, tubuh besarnya menekannya. Ia membungkukkan badannya ke telinga Asih dan berbisik pelan. "Kasihan sekali adik ipar saya, pasti sangat kesepian dan lelah sendirian." Saat napas hangatnya menyentuh kulitnya, rasanya mengerikan seperti ular yang merayap. Kata-kata yang ia ucapkan selanjutnya benar-benar bisikan iblis psikopat. "Jangan khawatir, akan segera saya pertemukan Anda dengan Budi agar tidak kesepian." Itu adalah pemberitahuan pembunuhan paling kejam yang disampaikan dengan bahasa paling sopan. Artinya, sama seperti ia membunuh suaminya, ia juga akan membunuhnya tanpa jejak. Asih begitu terkejut hingga kakinya lemas dan ia jatuh terduduk di lantai. Heru dengan ramah menepuk-nepuk pundak Asih yang jatuh. Sentuhan tangannya yang penuh niat membunuh itu membuat seluruh darah di tubuhnya seakan surut. Ia mengeluarkan amplop tebal dari saku dalamnya dan meletakkannya di atas meja. "Saya tidak jadi makan, tapi ini upah untuk adik ipar," katanya. Itu adalah penghinaan yang mengerikan dan kejam, menginjak-injak nyawa manusia dengan uang. Asih, dengan tangan gemetar, hanya bisa menggaruk-garuk lantai dengan hampa. Rasanya martabatnya sebagai manusia telah dirobek-robek. Di hadapan ketakutan yang luar biasa itu, ia benar-benar hancur tak berdaya. Heru dengan santai melangkah keluar dari warung. "Besok subuh panti jompo akan pindah, jadi istirahatlah yang cukup," katanya sambil pamit. Kemunafikannya yang tidak kehilangan senyum sampai akhir membuat darahnya mendidih. Asih, yang ditinggal sendirian di lantai dingin, akhirnya bisa bernapas. Niat membunuh mengerikan yang tersembunyi di balik bahasa sopan itu menusuk hingga ke tulang. Tetapi, kedua tinju Asih yang gemetar kembali menjadi kuat. Ketakutan yang luar biasa ini justru menguatkan dendam Asih. Ia bertekad tidak akan pernah menyerah dan mati sia-sia. Ia berencana untuk memotong napas iblis itu dengan sempurna dalam pertempuran besok subuh. Begitu Heru pergi, Asih dengan tekad bulat pergi ke pengadilan. Dengan bantuan Dr. Wijoyo, ia mengajukan permohonan pengalihan perwalian darurat. Untuk menyelamatkan ibunya, ia berencana untuk mencabut hak walisah terlebih dahulu. Jika ia terperangkap dalam perangkap hukum, ia harus menghancurkan perangkap itu secara langsung. Namun, beberapa hari kemudian, rumor mengerikan mulai beredar di lingkungan sekitar. Pasangan iparnya telah lebih dulu bertindak dan menciptakan citra buruk untuknya. Mereka mengatakan bahwa janda yang warungnya bangkrut itu mengincar uang ibu mertuanya. Pelaku justru menuduh korban sebagai pencuri yang tidak tahu malu. Asih hanya bisa menelan air mata kepahitan dan menggigit bibirnya dengan erat. Pandangan orang-orang di lingkungannya berubah menjadi dingin dalam semalam. Mereka menunjuk-nunjuk Asih, menyebutnya ular berbisa yang serakah akan harta mertuanya. Mereka bergosip bahwa setelah menyebabkan kematian suaminya, ia sekarang mengincar uang ibu mertuanya. Bahkan tetangga yang biasanya menyapa dengan ramah kini menghindarinya dan mengumpat. Para pedagang di pasar bahkan terang-terangan menaburkan garam saat Asih lewat. Dalam sekejap, Asih menjadi wanita jahat yang mata duitan.
Pasangan iparnya bersembunyi di belakang dan menampilkan sandiwara air mata yang munafik. Kasihan adik ipar saya, tapi hatinya sakit karena ia dibutakan oleh uang, kata mereka. Semua orang tertipu sepenuhnya oleh kebohongan yang licik dan membuat merinding itu. Seseorang menulis umpatan kasar dengan cat semprot merah di pintu warungnya. Pencuri gila uang. Segera pergi dari sini, tulisan mengerikan itu. Pelanggan setia pun tidak lagi datang, warungnya menjadi sepi. Tekanan yang mencekik yang mengancam mata pencahariannya mencekik lehernya seperti ular. Pasangan iparnya menghancurkan kehidupannya secara menyeluruh tanpa kekerasan fisik. Mereka mengubah semua orang di sekitarnya menjadi musuh dan mengisolasi Asih sepenuhnya. Meskipun ia mencoba membela diri, tidak ada yang percaya pada kebenarannya. Hatinya hancur seakan memar biru di dalam dadanya. Tetapi, ia harus menanggung penganiayaan kejam ini untuk bisa menyelamatkan ibunya. Ketakutan yang sebenarnya datang tanpa suara di malam yang sunyi. Setiap pukul 2 pagi, terdengar suara aneh dari luar pintu kamar kontrakannya yang tua. Dalam kegelapan pekat, seseorang mendekat tanpa suara. Kemudian, ia memutar gagang pintu depan dengan sangat perlahan. Asih, yang terbangun karena suara itu, gemetar hebat seolah jantungnya akan berhenti. Bayangan suara iparnya menggema di telinganya, "Mati kau tanpa ada yang tahu." Penyusup tak terlihat di kegelapan itu berdiam lama di depan pintu. Ia bahkan tidak berani menyalakan lampu di dalam kamar, hanya bersembunyi di bawah selimut sambil menahan napas. Itu adalah penyiksaan mental yang ekstrem, tidak tahu kapan pintu akan terbuka dan pisau akan masuk. Keesokan subuhnya, suara gagang pintu yang aneh itu berulang kembali. Kali ini, bahkan suara napas yang berat pun menyelinap masuk melalui celah pintu. Terdengar juga suara gesekan logam tajam yang menggores pintu depan yang tua. Darahnya mendidih dan rambutnya berdiri, ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba melapor ke polisi, tetapi saat mereka tiba, pelaku sudah menghilang. Karena lingkungan itu tua dan tidak ada CCTV, tidak ada jejak pelaku yang bisa ditemukan. Bukan masalah besar, kunci saja pintunya dengan baik, kata polisi, menganggapnya remeh. Preman-preman yang disewa oleh pasangan iparnya jelas-jelas sedang mencekiknya. Ia ditinggalkan di sudut buta yang menakutkan, tidak dilindungi oleh hukum maupun polisi. Saat ia keluar, sebuah mobil van hitam selalu mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia berbelok di gang, mobil itu akan mendekat dengan suara mesin yang mengancam. Mobil itu akan mendekat seolah akan menabraknya, lalu menghilang begitu saja seolah mengejek. Itu adalah krisis yang genting. Tidak tahu kapan ia akan ditabrak truk dan disamarkan sebagai kecelakaan. Bahkan kantong sampah yang dibuang di pinggir jalan terasa menakutkan seperti ranjau darat. Kehidupan sehari-harinya yang biasa berubah menjadi neraka yang mengerikan setiap saat. Asih yang menderita gangguan saraf bahkan tidak bisa menelan sesendok nasi pun, lingkaran hitam di bawah matanya menebal, bibirnya kering dan pecah-pecah hingga berdarah. Tetapi, tatapan matanya di cermin justru semakin berkilat tajam. Asih membungkus pisau dapur dengan koran dan menyimpannya di dalam mantelnya. Setiap malam saat gagang pintu diputar, ia akan mencengkeram gagang pisau dan menjaga di depan pintu. Ia bersumpah, jika iblis-iblis itu masuk, ia akan mati bersama mereka. Saat teringat wajah tak tahu malu pasangan iparnya, giginya bergemeletuk. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang membunuh putra dan membuang ibu mereka berani menuduhnya sebagai pencuri. Memikirkan perbuatan tak tahu malu itu, rasanya air mata darah akan mengalir deras. Teror bayangan yang kejam ini adalah taktik untuk membuat Asih menyerah. Itu adalah perangkap yang dengan licik mencekik lehernya, berharap ia akan lari ketakutan. Tetapi, semakin mereka melakukannya, kemarahan Asih semakin tajam seperti pedang yang diasah. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari H pertempuran akhirnya semakin dekat. Tepat pada subuh di mana pasangan iparnya akan memindahkan ibunya ke hutan. Suara langkah kaki yang setiap malam memutar gagang pintu pun malam ini menjadi sunyi. Mungkin karena mereka sibuk mempersiapkan kepindahan, pengawasan menjadi lengah. Asih duduk di lantai yang dingin, dan dengan lembut mengelus foto suaminya. "Sayang, aku pasti akan membalaskan dendammu," sumpahnya. Ia menyimpan kertas berdarah itu di dadanya dan mengikat tali sepatunya dengan erat. Jantungnya berdebar kencang, tetapi pikirannya lebih dingin dari sebelumnya. Serangan balasan berdarah dari menantu kedua yang malang itu akhirnya dimulai.
Sambil merasakan angin fajar yang dingin dan tajam, Asih melangkah keluar dari pintu yang berat. Ia berjalan cepat sambil menahan napas ke tempat yang telah ia janjikan dengan Dr. Wijoyo. Selama ia berjalan meninggalkan lingkungannya, cahaya lampu jalan tampak bergoyang aneh. Tubuh Asih terlalu rapuh untuk melawan iblis-iblis raksasa itu. Tetapi, ia tidak lagi takut pada teror bayangan yang mengintai di belakangnya. Keputusasaan untuk menyelamatkan ibunya telah menelan semua rasa takut. Saat itu, keheningan yang tidak menyenangkan juga menyelimuti panti jompo di hutan. Akankah Asih berhasil menembus perangkap licik dan merebut leher iblis itu? Momen puncak yang mencekik sudah sangat dekat. Sebelum fajar menyingsing, Asih kembali menyelinap masuk ke panti jompo. Hari ini adalah hari pertempuran yang mengerikan, di mana ibunya akan dipindahkan ke fasilitas ilegal. Sambil menahan napas, ia melompati jendela koridor dan menyelinap ke celah lemari tua. Namun, pada waktu yang sangat pagi, Rika membuka pintu dan masuk. Di satu tangan Rika, ada sebuah termos berat yang mengepulkan uap. Sangat menakutkan bahwa ia muncul sendirian tanpa perawat, tidak seperti biasanya. Udara di kamar isolasi yang dingin itu seketika membeku. Asih membekap mulutnya dengan tangan gemetar, bahkan tidak berani bersuara. Tatapan mata Rika yang penuh kebencian berkilat aneh di kegelapan. Rika menatap dingin ke arah ibunya yang meringkuk seperti binatang. Tampaknya permohonan pengalihan perwalian yang diajukan Asih baru-baru ini sangat mengganggunya. Karena itu, ia datang untuk memastikan apakah wanita tua ini benar-benar gila. Ia menendang punggung ibunya dengan kasar menggunakan ujung sepatu hak tingginya. Meskipun ditendang dengan keras, Ibu Ratna hanya tersenyum lebar sambil terus menggaruk dinding. Penampilannya yang mengeluarkan gumaman aneh seperti orang gila adalah potret sempurna seorang penderita demensia. Tetapi, Rika yang penuh curiga tidak mudah percaya pada sandiwara yang sempurna itu. Sambil memancarkan niat membunuh yang dingin, ia mempersiapkan ujian yang mengerikan. Jantung Asih yang berdebar kencang terasa jatuh ke perut. Rika perlahan memutar tutup termos di tangannya dan membukanya. Uap tebal yang keluar dari lubang termos mengepul hebat ke langit-langit. Di dalamnya ada air mendidih yang bisa membuat kulit melepuh hanya dengan menyentuhnya. Bahkan dari jarak jauh, panasnya terasa menembus bau disinfektan yang menyengat. Rika menuangkan air mendidih itu ke dalam cangkir teh dan tersenyum kejam. Seperti laba-laba yang menyiksa mangsanya, ia mendekat ke belakang punggung ibunya. Asih yang bersembunyi di balik lemari secara naluriah tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ia merasakan ketakutan yang ekstrem. Bulu kuduknya berdiri dan darahnya seakan surut. Rasanya ia ingin melompat keluar dan merebut cangkir teh itu, tetapi ia harus menahannya. "Ibu, udaranya dingin, minumlah teh hangat ini," kata Rika, meskipun menggunakan bahasa sopan, suaranya penuh dengan kebencian yang membara. Saat Ibu Ratna berbalik dengan kaget, mata Rika berkilat tajam seperti iblis. Ia memiringkan cangkir teh dan mengarahkannya tepat ke lengan kanan ibunya. Di tempat itu ada bekas luka bakar yang dalam dan buruk dari masa lalu. Itu adalah bagian tubuhnya yang paling lemah, sangat sensitif hingga ia akan menjerit kesakitan jika tersentuh sedikit saja. Tanpa ragu sedikit pun, Rika menuangkan air mendidih itu. Aliran air panas yang melesat di udara tanpa ampun menyiram kulit bekas lukanya yang rapuh. Napas tercekat, dan keheningan mengerikan seolah waktu berhenti memenuhi kamar isolasi. Saat air panas menyentuh bekas luka, terdengar suara mendesis yang membuat merinding. Kulitnya yang rapuh seketika memerah dan melepuh, menyebabkan luka bakar yang mengerikan. Siapapun pasti akan menjerit dan berguling-guling di lantai karena rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa saat kulitnya terbakar merobek-robek saraf wanita tua itu. Asih yang mengawasi dari balik lemari tanpa sadar menahan napas. Penyiksaan dengan air mendidih yang begitu kejam itu membuat jantungnya terasa panas seperti tungku peleburan. Pandangannya menjadi putih, dan ia ingin segera melompat keluar dan menikam Rika. Darahnya mendidih dan kemarahan yang akan meledak mencapai ubun-ubunnya. Dalam hati, ia berdoa dengan putus asa agar ibunya setidaknya berteriak. Tetapi, Ibu Ratna menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Meskipun kulitnya memerah dan melepuh, ia tidak mengeluarkan satu jeritan pun. Sebaliknya, ia dengan sempurna mempertahankan wajah tersenyum lebar sambil meneteskan air liur. Bukannya tersentak kesakitan, bahkan bola matanya yang kosong pun tidak bergetar.
Seperti binatang, ia menjilati debu di lantai dan berpura-pura gila. Dalam rasa sakit yang memutuskan saraf, ia sama sekali tidak membocorkan rahasianya. Tangan lainnya yang disembunyikan di belakang menggaruk lantai semen hingga berdarah. Perjuangan tanpa suara yang begitu menyedihkan itu benar-benar melampaui batas kemampuan manusia. Itu adalah tragedi yang mengerikan dan menyedihkan yang diciptakan oleh obsesi balas dendam yang kuat. Reaksi yang membuat merinding itu membuat Rika terkejut dan mundur. Ia sangat bingung melihat ibunya hanya tersenyum setelah disiram air panas. Orang tua ini benar-benar sudah membusuk otaknya, katanya sambil berdecak. Melihatnya berperilaku seperti binatang setelah disiram air panas, semua kecurigaannya lenyap. Ia tertipu sepenuhnya, percaya bahwa ibunya telah menjadi gila. Rika menutup hidungnya dan dengan kasar mengambil termos kosongnya. Nanti kalau sudah dibuang ke lubang di hutan, baru pas, ejeknya. Ia menendang ibunya sekali lagi dan pergi tanpa menoleh. Di kamar isolasi yang ditinggalkan Rika, kembali hanya keheningan yang berat dan dingin yang menyelimuti. Begitu suara langkah kaki benar-benar menjauh, Asih keluar dengan terhuyung-huyung. Baru saat itulah ibunya jatuh ke lantai dan mengeluarkan isak tangis tanpa suara. Lengan kurusnya yang memerah dan melepuh berada dalam kondisi yang mengenaskan, mengeluarkan cairan bening. Asih menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata darah yang membuncah. Ia menggigitnya begitu keras hingga bibirnya robek dan darah merah kehitaman mengalir. Rasa sakit karena bibir yang robek tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya yang membara. Ibu? Darah yang tertumpah ini akan kubalas 100 kali lipat, sumpahnya. Di luar jendela, matahari pertempuran yang merah akhirnya terbit dengan dingin dan tajam. Waktu penghakiman untuk menjebloskan iblis-iblis itu ke neraka telah tiba. Akhirnya, pagi yang menentukan di panti jompo itu tiba dengan sangat dingin. Heru dan Rika telah menyiapkan sebuah van hitam sejak pagi dan bergegas. Mereka sedang dalam perjalanan menuju fasilitas ilegal yang mengerikan untuk mengubur ibu mereka selamanya. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi roda tua dengan mata kosong. Rika menutup hidungnya dan mengeluh karena bau busuk. Ia mendorong kursi roda dengan kasar seperti mendorong barang, dan bergegas menuju lobi. Wajah iblis-iblis itu penuh dengan keserakahan karena akan segera menguasai harta warisan. Yakin dengan kejahatan sempurna mereka tersenyum licik dan keji. Tetapi, monster-monster ini sama sekali tidak tahu bahwa pintu neraka yang sebenarnya sedang terbuka. Saat mereka akan membuka pintu van, suara sirene yang nyaring terdengar. 2 mobil polisi meluncur masuk dan dengan kasar memblokir jalan mereka. Wajah tak tahu malu pasangan Heru seketika menjadi pucat pasi. Pintu mobil polisi terbuka, dan Asih dengan wajah pucat turun dari mobil. Di kedua sisinya, Dr. Wijoyo yang dapat diandalkan dan polisi-polisi yang tegap berdiri kokoh. Di tangan Asih, tergenggam erat sebuah dokumen berat yang dikeluarkan oleh pengadilan. Itu adalah surat keputusan penghentian perwalian yang secara paksa mencabut hak hukum Heru. Tatapan mata Asih yang dingin dan tajam memancarkan api kemarahan ke arah pasangan iparnya. Serangan balasan berdarah yang memuaskan dari menantu kedua yang malang itu akhirnya dimulai. Saat itu, jari-jari Ibu Ratna yang terkulai di kursi roda bergerak tiba-tiba. Suara aneh yang ia keluarkan seperti orang bodoh sambil meneteskan air liur seketika berhenti. Ibunya perlahan mengangkat kepalanya yang berat, dan kedua matanya memancarkan cahaya. Tatapan kosong seperti orang gila yang keruh itu lenyap seketika. Sebaliknya, sorot mata seekor binatang buas yang siap merobek-robek musuhnya berkilat tajam. Heru dan Rika terkesiap melihat perubahan tatapan mata ibunya. Mereka membeku seperti batu seolah berhadapan dengan malaikat maut yang menakutkan. "Ibu, kenapa tiba-tiba menatap saya begitu tajam?" tanya Rika dengan suara gemetar, dan keheningan yang menakutkan menyelimuti. Ibu Ratna mencengkeram erat kedua sandaran tangan kursi roda dengan kedua tangannya yang kurus. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berdiri dengan kakinya sendiri untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Terdengar suara retakan tulang dari sendi lututnya yang kaku. Kedua kakinya yang kurus yang sudah lama tidak berjalan gemetar hebat. Kakinya yang pucat karena darah tidak mengalir menapak di lantai semen yang sedingin es. Wajahnya meringis karena rasa sakit fisik yang luar biasa, tetapi ia sama sekali tidak jatuh kembali ke lantai. Sebaliknya, ia menegakkan punggungnya yang bungkuk dan berdiri tegak seperti raksasa.
Ia dengan sempurna melepaskan topeng mengerikan sebagai orang tua pikun yang berlumuran kotoran. Bekas luka bakar yang melepuh bukanlah halangan di hadapan dendam yang membara ini. Tatapan mata ibunya yang berdiri tegak bersinar sangat tajam seperti harimau yang lapar. Wanita berkuasa di masa lalu yang disegani akhirnya bangkit kembali dengan sempurna dan gemilang. Ia melontarkan bentakan keras seperti petir ke arah putra sulungnya, "Heru, dasar kau, anak kurang ajar. Apa kau pikir aku benar-benar gila?" raungnya. Semua orang membeku mendengar suaranya yang normal dan sedingin es. Heru, karena tidak percaya dengan kenyataan mengerikan di hadapannya, ternganga dan perlahan mundur. Fakta bahwa ia telah ditipu selama 3 tahun membuat pikirannya yang kosong meledak. "Ibu, tolong tenang dan dengarkan saya baik-baik," mohonnya dengan pengecut. Tetapi, alasan kotor seorang anak durhaka tidak akan mempan sekarang. Rika terkejut dan memegangi ujung celana ibu mertuanya. Menempel erat. "Ibu, kami sudah merawat ibu dengan tulus. Kenapa begini?" Isaknya tanpa rasa malu. Sampai akhir, ia berpura-pura menjadi menantu yang berbakti dan meneteskan air mata buaya yang memuakkan. Saat itu, tangan kurus Ibu Ratna melayang di udara dengan sangat tajam. Terdengar suara tamparan yang membuat merinding, dan kepala Rika terpelanting ke samping. Tamparannya begitu keras hingga bibir Rika robek dan darah merah mengalir. Di mata ibunya, dendam yang terpendam selama 3 tahun berkobar-kobar. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, dasar wanita ular," bentaknya dengan sangat menyeramkan. Di hadapan kemarahan yang luar biasa seperti harimau, pasangan iblis itu jatuh tersungkur di lantai dingin. Heru yang jatuh ke lantai gemetar dan dengan panik melirik ke arah polisi. Ia dengan licik memutar otaknya untuk bisa lolos dari krisis ini. "Pak polisi, ibu saya ini demensia, jadi sering mengigau," dalihnya. Melihat upayanya untuk terus menuduhnya gila, Asi melangkah maju dengan dingin dan tegas. Di tangannya, tergenggam erat buku harian usang suaminya yang berisi tentang kematiannya. "Saya tahu kalian yang meracuni suami saya sampai meninggal," bentaknya dengan tajam. Heru, karena kejahatan pembunuhannya yang tersembunyi sempurna terbongkar, merasa sesak napas. Ketakutan bahwa kejahatan kejinya akhirnya terungkap membuat wajahnya menjadi biru. Benteng kokoh yang dibangun oleh iblis-iblis itu akhirnya runtuh berantakan. "Omong kosong. Ada bukti?" teriak Heru dengan histeris. Ia bahkan mengancam akan menuntutnya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saat itu, ibunya melemparkan sebuah amplop koklat dari dalam bajunya yang usang. Itu adalah buku catatan dana gelap yang membuktikan bahwa putra sulungnya telah menggelapkan aset dan meracuni adiknya. "Dasar bedebah, aku sampai harus berkubang kotoran untuk melindungi buku ini," raungnya seperti harimau. Buku catatan bernoda darah itu melesat di udara dan mendarat tepat di wajah menjijikan Heru. Sekarang, tidak ada lagi lubang tikus di dunia ini bagi iblis-iblis itu untuk melarikan diri. Pukulan balas dendam yang begitu memuaskan dan mendebarkan itu melegakan hati Asih yang penuh luka. Penghakiman sempurna dari 2 wanita yang akhirnya melepaskan topeng binatang mereka telah dimulai. Heru menjadi pucat pasi melihat buku catatan dana gelap dan file rekaman yang berisi bukti perintah pembunuhan berserakan di lantai. Itu adalah bukti krusial yang dijaga seperti nyawa oleh Ibu Ratna selama 3 tahun, dibungkus berlapis-lapis plastik dan disembunyikan di dalam popoknya sambil berpura-pura gila. Ini bagaimana bisa?" teriak Heru sambil berlari untuk merebut buku catatan itu, tetapi polisi dengan cepat memelintir lengannya dan menjatuhkannya ke lantai. Rika juga, saat melihat bukti pembelian racun dan kwitansi suap untuk perawat di tangan Asih, gemetar hebat merasakan dinginnya borgol yang terpasang di pergelangan tangannya. Itu adalah kehancuran yang sempurna tanpa celah sedikit pun. Saat di mana mereka dikubur di dalam kuburan yang mereka gali sendiri. "Ibu, tolong. Saya pasti sudah gila waktu itu." Heru meronta-ronta tidak mau masuk ke mobil polisi dan membenturkan kepalanya ke lantai. Ia begitu ketakutan hingga air kencing kuning mengalir dari celana jas mahalnya dan membasahi lantai. Rika juga menjambak rambutnya yang acak-acakan dan memegangi ujung celana Asih, memohon seperti anjing. Tetapi, Ibu Ratna hanya menatap sekilas penampilan menjijikan mereka dengan tatapan dingin, lalu membuang muka. "Kenapa aku harus menyelamatkan kalian yang telah membunuh putraku dan mencoba menguburku hidup-hidup?"
Dengan vonis tegas dari ibunya, kedua iblis itu menjerit dan dengan kasar dilemparkan ke dalam mobil polisi. Setelah para penjahat pergi, udara yang berat dan kotor di halaman panti jompo akhirnya bersih dan keheningan yang jernih datang. Asih dengan sekuat tenaga menopang Ibu Ratna yang kakinya lemas dan hampir jatuh. "Ibu, semuanya sudah berakhir. Ibu sudah sangat menderita." Mendengar suara gemetar Asih, Ibu Ratna menghela napas panjang yang ia tahan dan balas menggenggam erat tangan kasar menantunya. Ia menyadari bahwa wanita rapuh yang telah melewati neraka untuknya ini, yang tidak memiliki hubungan darah, adalah anaknya yang sebenarnya, bukan putra sulungnya yang telah menusuknya dari belakang atas nama hubungan darah. Kedua wanita itu menyandarkan kepala di bahu masing-masing dan mulai membersihkan luka hati yang telah membeku selama 3 tahun dengan air mata yang panas. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi makam suami dan putra kedua mereka. Kali ini, bukan lagi langkah kaki yang penuh kesedihan, melainkan langkah yang tegap dan damai. Asih meletakkan semangkuk nasi hangat dan koran yang memuat berita penangkapan kakak iparnya di depan nisan suaminya. "Sayang, sekarang istirahatlah dengan tenang. Aku akan menjaga ibu sampai akhir." Saat Asih tersenyum lembut, Ibu Ratna juga mengelus nisan putranya dan mengangguk pelan. Arwah suaminya yang tidak tenang seakan menjadi angin hangat yang mengelus pipi kedua wanita itu. Asih mulai mengoleskan salep dengan telaten setiap pagi di lengan ibunya yang terbakar. Bekas lukanya masih ada, tetapi tidak lagi mengeluarkan cairan atau terasa sakit. Asih merapikan kembali warungnya dan bersiap untuk memulai awal yang baru dengan nama resep ibu. Orang-orang di lingkungan sekitar, karena merasa bersalah, satu persatu mulai datang kembali, dan warung itu kembali ramai dengan kehangatan manusia. Ibu Ratna kini telah kembali menjadi nenek biasa yang mengenakan pakaian bersih, bukan lagi popok, duduk di kasir dan memberikan senyum ramah kepada para tamu. Suara gagang pintu yang aneh setiap malam dan pandangan dingin yang menuduhnya sebagai pencuri kini semuanya telah menjadi masa lalu. Asih tidak lagi menyembunyikan pisau di bawah bantal, dan ibunya tidak lagi terbangun karena mimpi buruk. Kedua wanita itu menjadi keluarga sejati, berbagi makan malam sederhana setiap malam dan menceritakan kehidupan sehari-hari mereka. Hubungan mereka yang terjalin oleh ikatan yang lebih kuat dari darah menjadi begitu kokoh dan kuat hingga tidak akan goyah oleh badai apapun. Di tempat di mana penderitaan telah berlalu, yang berakar bukanlah dendam, melainkan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam satu sama lain. Asih terkadang menatap cermin dan teringat hari-hari neraka di masa lalu. Setiap kali, ia menyadari bahwa yang menopangnya bukanlah dendam, melainkan keputusasaan untuk bertahan hidup dan belas kasihan terhadap ibunya. Para penjahat akan membusuk di penjara seumur hidup, saling menyalahkan, dan kedua wanita yang ditinggalkan akan membangun surga paling damai di dunia. Ini bukan sekadar drama balas dendam, melainkan perjalanan panjang untuk menemukan kembali martabat manusia yang telah runtuh dan menyadari arti cinta sejati. Kini, di mata Asih, tidak ada lagi sorot mata sedih yang berdarah. Di sekitar makam, bunga-bunga liar yang disukai suaminya telah mekar dengan indah. Asih dan ibunya turun dari bukit sambil berpegangan tangan. "Ibu, malam ini mau makan apa? Apa saja yang dibuatkan oleh Asihku pasti enak." Percakapan hangat kedua wanita itu menyebar lembut di lereng bukit yang disinari matahari terbenam. Kisah mereka yang dimulai dengan tragedi akhirnya mencapai titik akhir harapan yang paling indah dan hangat. Kedua wanita itu membuktikan dengan seluruh tubuh mereka kebenaran bahwa semakin dalam kegelapan, semakin cemerlang fajar akan menyingsing. Bagi sebagian orang, mungkin ini terlihat seperti perjalanan aneh seorang nenek gila dan menantunya, tetapi bagi mereka, itu adalah kehidupan berharga yang tidak akan mereka tukarkan dengan apapun di dunia. Keadilan yang jelas bahwa kejahatan pasti akan hancur, dan kebaikan pada akhirnya akan menang terwujud setiap hari di warung kecil ini. Sekarang, kedua wanita itu tidak lagi hidup terkurung dalam bayang-bayang masa lalu. Duduk di dekat jendela yang bermandikan sinar matahari, berbagi secangkir teh, saat ini adalah berkah dan hadiah terbesar yang telah mereka perjuangkan. Keluarga sejati tidak terjalin oleh darah, melainkan disempurnakan oleh waktu yang dihabiskan bersama melewati penderitaan. Jangan lupa bahwa ketika ketidakadilanmu kembali sebagai pedang, di ujungnya pasti ada sinar matahari yang cemerlang menanti.